semua sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh pihak perusahaan, bahwasanya kami selama ini walaupun tidak ada kegiatan, kami setiap hari harus absen. Nah, di samping absen itu juga kami sudah berjalan hampir 8 bulan kami tidak mendapatkan haknya, yaitu tidak ada lain gaji. Nah, di samping itu juga selain gaji, kami karyawan-karyawan ini bukan baru bekerja setahun 2 tahun, sudah puluhan tahun. Ada juga di antara karyawan ini yang tidak memiliki BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja. Kami mohon kepada pihak perusahaan PT Putra Master Sarana Penyeberangan dan PT Putra Master Sarana Penyeberangan Mulia, mohon kami, nasib-nasib kami sebagai karyawan ini dipikirkan dalam waktu dekat ini. Karena kami mengingat rumah juga banyak yang ngontrak, anak juga sekolah, terus kebutuhan hari-hari juga. Kami dari rumah absen menggunakan transportasi. Jadi karena kami dari kontrakan itu harus ke kantor absen, itu menggunakan biaya. Jadi kami mohon sekali lagi kepada pihak perusahaan, mohon segera dikeluarkan hak-hak kami sebagai karyawan PT Putra Master dan PT Putra Master Sarana Penyeberangan Mulia. Demikian. Alasan pihak perusahaan nggak memberi gaji apa? Alasan pihak perusahaan tidak membayar gaji kepada kami dari dulu, dari tahun 2018, karena kami sudah berkali-kali mengadu kepada pihak Disnaker Cilegon dan pihak Disnaker Provinsi sebagai pengawas. Alasannya ingin menjual aset yang notabene kami tidak tahu asetnya yang mana yang akan dijual, karena kami sebagai karyawan hanya bekerja dan bekerja. Demikian. Emang perusahaan ini kapal penyeberangannya ada berapa? Kalau perusahaan ini kapal penyeberangannya ada 7, sudah dijual 1, yaitu KMP Nusa Putra. Tinggal 6 lagi. Namun ini di Merak, di cabang-cabang lain masih ada, di Kayangan, Lombok, Mataram. Kalau yang di Merak ini masih operasi sampai sekarang? Dari mulai kami mengadukan permasalahan ini ke pihak Disnaker Provinsi Cilegon, perusahaan ini sudah tidak beroperasi, namun masih ada karyawan yang menunggu di atas kapal. Berapa tahun Pak belum digaji Pak? Kami 8 bulan Pak, 8 bulan. Yang di Cilegon udah nggak beroperasi? Yang di Selat Sunda, di Merak Bakauni, sementara ini tidak operasi. Cuma kapalnya masih ada? Kapalnya masih ada. Anchor ya? Anchor. Begitu. Terus ada berapa karyawan Pak? Karyawan dari mulai awal kami pengaduan ke Disnaker Cilegon ada 191. Dengan adanya tidak dibayar gaji, satu persatu menghilang, sekarang kurang lebih 153 lagi, ditambah sama yang mati. Kalau boleh tanya, honornya masih berapa gajinya? Katanya ada di bawah UMK juga ya? Kalau gaji, semua kami pihak karyawan ngelamar kerja, tanda tangan kontrak, semua di Merak. Tapi yang ditempatkan di Bakauni itu kami dibayar di bawah UMK. Entah UMK mana yang dibayarkan. Dan di Merak juga ada juga yang di bawah UMK. Variasi. Kalau di Bakauni 2.800.000. 2.800.000. Paling tinggi berapa? Paling tinggi 2.800.000 kalau di Bakauni. Yang di Cilegon? Kalau yang di sini ya ada yang UMK Cilegon 48. Ada yang 45, ada yang 41, seperti kami sendiri 41. Hak-haknya semua termasuk BPJS, tunjangan-tunjangan ada? Hak-haknya semua tidak ada yang dipenuhi. Jadi kalau tidak ada yang mati dulu, itu BPJS tidak aktif. Dan aktif pun sekarang ini hanya bisa cek-cek saja, tidak bisa rawat inap. Karena masih ada tunggakan. Jadi ini total yang mengadukan berapa? Total yang mengadukan 153. 153 lagi. Yang lain ada yang tidak tahan, mengundurkan diri, bekerja ke tempat lain. Demikian. Oke Kang Husen, setelah dapat pengaduan ini apa yang akan dilakukan Kang Husen? Ya, pertama kami akan segera menindaklanjuti yang melaporkan masalah ini langsung ke Pak Gubernur, juga ke Disnaker Kota Cilegon maupun Provinsi. Bahkan dalam waktu dekat kami juga akan menyurati Presiden melaporkan persoalan-persoalan yang terjadi. Karena ini sudah menurut saya perbuatan yang melawan hukum. Apalagi tadi sudah mendengar langsung ya BPJS, gaji 8 bulan belum dibayarkan.
belum hal-hal lain yang terkait dengan masalah UMK masih jauh di bawah standar UMK yang ditentukan pemerintah Kota Cilegon maupun provinsi. Dan ini sudah luar biasa kejahatan. Ini sebuah kejahatan yang justru melawan hukum. Dan ini harus dihentikan. Jangan sampai ada kesenang-wenangan lagi ya terjadi sewenang-wenang, bukan hanya terjadi di Cilegon. Saya kira kalau ini tidak dihentikan bisa terjadi ke seluruh Indonesia. Makanya harapan kami kalau dalam waktu dekat ini tidak diselesaikan oleh mereka, penyelesaiannya ada dua. Mereka gaji diselesaikan untuk berlanjut bekerja atau diselesaikan gaji hak pesangonnya diberikan. Di PHK, mereka siap untuk di PHK. Jangan digantung, dibayar tidak, ya kan? Digaji tidak, tapi di PHK juga tidak. Ini kan kejoliman menurut saya. Jadi mohon segera pemerintah dituntaskan. Ini kewajiban pemerintah untuk turun tangan. Terima kasih. Ada tenggat waktu Pak Haji ya? Dengan waktu 1 minggu kita kasih waktu. Kalau tidak kami akan ada jalan tempuh untuk menggugat juga. Ya. Selain nanti kita akan datang ke Presiden. Kalau Presiden nggak mampu ya mau jalan apa lagi kalau tidak mundur Presidennya. Masa menyelesaikan begini nggak bisa menyelesaikan pemerintah dengan cara-cara yang punya kewenangan seperti Pak Presiden ini luar biasa. Ya, punya menteri, punya gubernur, masa hal kecil menurut saya buat Pak Presiden. Jadi nggak perlu turun tangan, tinggal perintah menteri selesai sebenarnya. Tidak ada bahasa untuk pemecatan kepala dinas Pak? Iya, ya kalau saya kira hal yang wajar masyarakat berasumsi bahwa Disnaker tidak jalan atau mandul ya kinerjanya. Dengan ada begini memanggil perusahaan aja nggak mampu. Berarti kalau tidak mampu ya harus dicopot. Jika selama seminggu nggak berjalan Pak, Iya. harusnya gimana? Ya kita minta supaya mundur. Ya, baik dari Disnakernya maupun gubernur, karena gubernur dipilih oleh rakyat, bukan rakyat yang sukses dan bahagia saja yang memilih beliau. Ini rakyat yang menderita yang memilih beliau, dan harapannya semua masyarakat yang menderita ini bagaimana ya harus dibela, harus dibantu.